pagi Bapak Ibu, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati setiap roti makanan kita, air minuman kita. Bahkan lebih daripada itu, sakit penyakit kita akan dilalukan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini, dengan segenap hatimu, engkau menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus senantiasa tercurah di tempat ini. Mari siapkan hatimu, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini.
Tuhan kami yang hadir pada pagi hari ini di baik-Mu yang kudus Tuhan. Memberkati setiap kami, bahkan jiwa-jiwa mengikuti ibadah online juga Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau pakai mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh ibadah, rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih ibadah kami saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan yang telah membaikkan ya. Kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur.
maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu Tuhan kita, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh
merdekakan kami Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji meninggikan Engkau. Pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus berkati setiap kami, mengurapi setiap kami, mengurapi pendengaran kami, mengurapi hati kami Tuhan. Dan kami percaya benih firman Allah yang ajaib yang hidup itu akan tertanam di dalam hati sanubari kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu, pakai dia dengan luar biasa, sehingga penyampaian firman Allah pada pagi hari ini Tuhan benar-benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pelayanan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi bagi jemaat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, mencintai kita. Dan saya mengasihi mencintai saudara. Mari, karena tidak berlama-lama, tetap mulai hari ini sampai hari Jumat, temanya yaitu Natal adalah janji Tuhan. Saya bisa buat khotbah ini sampai 10 tema atau subtema. Oke, subtema pertama aja lah. Mari kita buka ayat inti, ayat pokok dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Kita bangkit berdiri untuk menyingkat waktu. 1 Yohanes 2 ayat 25. Sudah? Semua? Oke. Mari. Ayat yang singkat. 1, 2, 3. Dan inilah janji yang telah Diberikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, silakan duduk. Dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi saya mulaikan dengan dan inilah janji. Ya, janji ini saudara-saudara terima. Dari Kejadian sampai kita saat ini, janji ini saudara-saudara terima. Tadi bersaksi itu janji yang sudah terima. Sudah disembuhkan, itulah janji Tuhan. Pak Cornelius semua disembuhkan, itu janji Tuhan. Karena Yesaya 53, Yesus sudah tersalib di kayu salib. Kita dibenarkan. Tadinya bukan orang benar, jadi orang benar. Tadinya orang lucu, orang salah, orang pembohong, orang jahat, jadi orang benar. Ya, itu ayatnya, Yesaya 53. Sehingga kita oleh bilurnya, kita disembuhkan. Itu janji Tuhan. Tapi yang dan inilah janji, itu titik dulu, bukan yang terus, bukan. Jadi saya ulangi ya, saya uraikan supaya saudara bisa nyimak, dan nanti hari Jumat saya uraikan dengan segenapnya. Kalau waktunya masih ada loh. Kalau ini saya singkat-singkat aja karena waktunya. Dan inilah janjinya. Jadi situ dulu, jangan terus. Dan inilah janji Tuhan bagi kita. Dan ini janji tidak semua orang manusia akan dapat, tidak. Hanya bagi dia, Yohanes 17 katakan, hanya bagi dia yang menjadi milik Bapa dan milik aku, kata Yesus. Sehingga aku tidak doakan dunia ini. Tidak semua manusia Tuhan doakan. Yesus kan Tuhan doakan, tidak. Dia hanya doakan kepada yang milik Bapa dan milik aku. Itu ayatnya sudah baca di rumah. Jadi kalau saudara tadi sembuh penyakit, ya karena janji Tuhan.
Itu salah satu banyak ya, sungguh banyak janji Tuhan. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Yesaya Mazmur 91. Ya. Yosua 1, Ulangan 28 itu janji Tuhan. Banyak sekali. Saya tidak mengurai lagi karena singkat saja. Saya hanya mungkin paling lambat setengah jam. Biasanya 1 jam karena ada acara. Jadi itu salah satu janji. Ini ada hubungan dengan Natal. Natal itu kelahirannya Yesus. Itu yang telah dinubuatkan oleh Mika. Nabi Mika, nabi yang paling kecil. Tidak seperti Yesaya, tidak seperti Yeremia, tidak seperti Nabi Yeskil. Ada nubuatan-nubuatan yang Tuhan kasih. Tapi Mika ini nabi kecil. Tapi Tuhan kasih nubuatan pada Mika. Juga Zakaria. Ada janji Tuhan mengenai kelahiran Yesus. Ya. Sampai situ aja saya tidak mau terus karena waktu. Nah sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri. Nah, yang berikutnya, dan yang telah dijanjikannya sendiri. Ya, dan janji yang dijanjikan sendiri bagi orang-orang yang terpilih. Bagi orang-orang yang terpanggil, terpilih. Petrus katakan, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Pilihan. apa Pak Cornelius terusin? Pilihan. Ya, umat pilihan Allah sendiri itu ya. 4. Nah, kalau mau saudara sampai ke berikut ayat berikut, kalau saudara mau sampai pada ayat yang berikut dari 1 Yohanes 2 yang berikut dia katakan, yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Nah, ini bukan orang semua orang. Orang percaya pun belum tentu dapat ini. Ini saya pelajari ini. Saya buka dalam Thomson Study Bible versinya. Saya cari ini. Apa artinya ini? King James saya cari. Saya ketemu bahwa ini yang dijanjikannya sendiri kepada kita itu orang-orang yang kalau sekarang ini dengan apa VIP ya. Kalau di alam ini, dunia ini, apa namanya? VIP, orang-orang khusus. Orang spesial. Spesial, betul, orang spesial. Jadi tidak semua dari jemaat yang ada pun tidak semua dapat ini janji. Saya ulangi yang kedua, di sini dia katakan yang telah dijanjikannya sendiri. Janjikan Tuhan Allah sendiri, bukan nabi lagi, bukan. Bukan nubuatan nabi, bukan. Kalau tadi Mika, Yesaya, Zakaria diberi nubuatan mengenai janji Tuhan. Sampai kelahiran Yesus pun. Sampai di situ dia katakan Yesus sebagai raja Mesias. Mesias itu dalam Andreas, saudaranya Simon.
dalam perjanjian baru, waktu Yesus mengangkat Simon, saudara Andreas, dipanggil dipilih Tuhan. Maka di sanalah Andreas katakan, aku sudah bertemu yang namanya disebut Mesias, yaitu Kristus. Itu Yesus sudah dewasa, sudah bukan kecil lagi. Aku sudah ketemu, kata Andreas. Mesias, siapa tuh Mesias? Kristus. Dalam saya dapat di bahasa Greka atau Yunani, yaitu Al-Masih. Sebab itu ada dari yang lain disebut Isa Al-Masih, Juru Selamat. Jadi di sini saudara kita lihat, kalau saja saudara dapat ini seluruhnya, wah luar biasa. Dan inilah janji. Terus kalau Pak Kolonel, dan inilah janji, satu, yang telah dijanjikan, dua, sendiri kepada kita. dijanjikan Tuhan Allah sendiri kepada kita yang ada di bumi. Ini loh, ini rahasia. Saya bisa sampaikan sama saudara. Dan itu tidak semua orang Kristen akan dapat ini. Yang kedua, sebab itu saudara mesti setia. Ya, saya katakan setia. Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penderitaan dia katakan, kita dipanggil pertama, kemudian terpanggil. Kita dipilih, bukan kita memilih Yesus, Yesus memilih kita. Sebab itu ada mereka yang melecehkan. Mereka dengan pikiran argumen dia adalah kita manusia memilih Yesus, bukan. Yesus memilih kita. Apa hebatnya manusia di hadapan Tuhan? No, manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dari Adam, Hawa sampai sekarang. Sebab itu Yesus yang memilih kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia rela tersalib di bukit Golgota, di kayu salib. Sehingga kita jadi terpilih. Petrus katakan hadis, kita umat yang bangsa yang imamatlah bangsa apa? Pilihan. Itu. Ya saudara, saya belum khotbah di mana-mananya ya. Saya baru dapat kira-kira 4-5 hari lalu. Jadi Tuhan buka rahasia firman Allah bagi saya. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat, dan inilah janji yang telah dijanjikan. Terus jemaat sama-sama baca. Dan inilah janji, satu, yang telah dijanjikannya kepada, wah luar biasa, koma. Kalau sudah dapat dua ini, terus baca yang akhirnya. Ya, tidak semua yang dapat hidup yang kekal. Siapapun tidak dapat. Kalau tidak melalui proses, kita dipanggil, kita dipilih, kita dipanggil, terpanggil, kita dipilih, bukan kita memilih Yesus. Tuhan yang memilih kita sampai terpilih dan setia, maka kita akan menang. Wahyu 17 ayat 14. Kita tidak akan bisa menang di dunia ini, saudara. Tidak bisa. Kalau kita tidak melalui proses itu.
kita percaya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita menyesal dan bertobat, dengan kita menghasilkan buah-buah pertobatan, dibaptis itu dipanggil sampai terpanggil. Dan kita dipenuhkan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dikarunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, semua lengkap. Itu sampai dipilih dan terpilih. Tingkat iman, langkah iman ke 5, 6. Ya. Dengan buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Yoel 2 ayat 28, 29, 30, 31. Melengkapi kita menjadi gereja aji zaman terpilih, menuju gereja sempurna, mempelai Kristus, pengantin Kristus, sehingga kita nanti masuk dalam hidup yang kekal. Ya. Kalau hidup yang kekal, wah saudara, dalam Wahyu 20, Wahyu 21, yaitu di langit dan bumi baru, sorga dia. Tidak ada tangisan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada percobaan. Kekal. Jadi itu saudara. Tuhan berkati kita. Jadi jangan sampai sudah hanya memperoleh janji Tuhan saja. Kalau janji Tuhan itu enak, sakit sembuh. Kalau janji Tuhan supaya sudah selamat, percaya, bertobat. Janji Tuhan supaya sudah berhasil, beruntung, Yosua 1. Itu janji Tuhan semua. Tuhan menyertai hidup saudara, jauh dari malapetaka, kecelakaan, musibah dan sebagainya. Itu janji Tuhan. Menyeberang laut tidak akan hanyutkan, menyeberang api tidak dihanguskan, itu janji Tuhan. Tapi tinggal satu janji yang harus dimiliki, ya tadi itu. Ya, saya ingin ulangi ini. Sebenarnya panjang saya mau tapi waktu. Baca yang berikut coba. Dan inilah janji, semua sama-sama supaya ingat ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya, ini Tuhan kepada kita, yaitu hidup yang Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan. Kita nyanyikan pujian, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah
Berkat setia Tuhanlah pada kami semua orang percaya. Sebenarnya Mazmur 100 sana, di mana kami datang tunduk rendah hati kami. Kami menyembah Tuhan Allah Bapa Roh Kudus yang sungguh baik dan sangat baik. Maha baik. Engkau yang sangat mulia, yang kudus, yang kami sembah, yang agung, yang luar biasa dasarnya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Tuhan tolong kami, jemaat GPD Kabupaten Sri, baik yang ada di rumah maupun yang kami ada di gereja. Kami datang kepada Tuhan setelah mendengar firman Tuhan. Kalau kami datang dengan masalah apapun juga, Tuhan tolong jamah dan pulihkan kami. Yang susah Tuhan hiburkan, percobaan beri kemenangan, jalan buntu Tuhan beri jalan terbuka. Beban berat Tuhan angkat, penyakit pun disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus adalah tabib dokter penyembuh yang ajaib. Oleh bilur Yesus, Yesaya 53, kami disembuhkan. Nama Yesus dipuji muliakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan dulu. Ambil waktu yang mana yang Bapak Ibu boleh hadir dan kita bertemu di dalam ibadah perayaan Natal kita tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Dan sekarang saudara-saudaraku, keluarga besar Jemaat GPD Kabupaten Sri yang ada di gereja maupun ada di rumah, terimalah janji Tuhan. Angkat kedua tanganmu, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran pimpinan Roh Kudus itu tetap menyertai kita semua, dari pribadi, keluarga, dari suami istri, anak-anak, semuanya usaha pekerjaan diberkati, berhasil beruntung seperti akan Yabes, dia diberkati, dia melimpah berkat Allah memperluas daerah. Dan Tuhan kiranya tangan Tuhan menyertai diri aku dengan terhindar dari malapetaka dan kesakitan. Itu janji Tuhan menyertai kami semua sepanjang hari ini seterusnya. Bahkan kami sebentar lagi tinggalkan tahun 2020. Bulan Desember ini kita masuk pada tanggal tahun 2021. Dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, sepanjang tahun 2001 itu. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022, 23, 24, 25. Dan Tuhan kalau boleh, kami semua memiliki janji Tuhan, yaitu Tuhan kami mulai janji dan apa yang dijanjikannya bagi kita mulai hidup yang kekal, yaitu di langit dan bumi baru, sorga yang mulia. Ampuni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa, pelanggaran firman Allah. Tuhan ampuni kami semua, lindungi jaga kami semua, menyertai kami kembali ke rumah kami masing-masing dari gereja, berjalan kaki, roda 2, roda 4, pribadi umum. Tuhan tutup, bungkus dengan daris, jauhkan marbaya kecelakaan apapun, tibakan di rumah dengan selamat sejahtera. Nama Tuhan dipuji, muliakan, besarkan. Kembalikan hari Jumat tanggal 25 Desember dalam kami adakan ibadah perayaan Natal di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kasihilah kami, penolong, penjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan. Amin.